Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kiai Haji Misbahus Salam MPDI, yang saya hormati yang sedang di perjalanan Ibu Aprilia, Magister Manajemen. Beliau adalah Kaprodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Winhas atau Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Yang saya banggakan, saya cintai saudara-saudara mahasiswa semester 5 program studi manajemen dakwah Fakultas Dakwah Winhas Jember. Yang saya hormati Bapak Robi Reza Zulfikri, SEME. Pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini, saya menyampaikan pertama-tama penghargaan dan rasa terima kasih yang sangat mendalam kepada beliau, Ketua Yayasan dan Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Darussalam, ya, Bapak Kiai Haji Misbahus Salam MPDI, atas kemurahan hati dan kepedulian yang sangat besar kepada kita semuanya. Kita dapat melakukan kerjasama dengan beliau sebagai Ketua PPKSI. PPKSI itu kepanjangan dari Pusat Pengembangan Kampung SDGs. SDGs itu sendiri singkatan ya, tapi di sini masuk dalam singkatan juga SDGs Indonesia. Di tempat yang kita tempati ini, PPKS ini menjelma sebagai organ yang sangat strategis ya, dalam rangka pengabdiannya untuk memberikan pemberdayaan, penguatan kepada masyarakat secara umum. Dalam program-program yang ada, tentunya kita melihat, bisa membaca betapa banyak program yang melingkupi program SDGs. Ya. Oleh karena itu, kehadiran kita semuanya yang pada siang hari ini merupakan awal dari kegiatan pelatihan sebagai anugerah yang kita terima. Ya. Di samping kita dapat melakukan kerjasama dengan beliau, dengan program-program strategisnya, kita dapat mengembangkan model perkuliahan yang berbasis pada perencanaan strategik yang hari ini kita laksanakan. Saudara-saudara yang saya hormati, di kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa pemikiran yang mendasari kenapa kita harus melakukan pelatihan. Pelatihan itu tidak terpisah dari kegiatan akademik kuliah kita, tapi memiliki nuansa yang berbeda. Kalau hari-hari kita berhadapan dengan dosen, berhadapan dengan beberapa yang sudah kita kenal sebagai dosen, berada di kelas, mengampu atau mengajar dengan tutorial yang ada, ya. Tetapi kalau kegiatan pelatihan ini lebih bersifat teknis, ya. Kita dibekali manajemen teknis bagaimana mengimplementasikan salah satu mata kuliah kita, yaitu manajemen strategik, yang dibingkai dalam satu format besar, yaitu rencana pengembangan studi kita, yaitu manajemen masjid dan Islamic Center. Yang membedakan kita dalam situasi kuliah dan pelatihan ini adalah suasana, ya.
kita bersama-sama hidup selama 3 hari di tempat ini, ya, bisa berinteraksi secara langsung dengan dosen, tapi bukan sebagai dosen semata, bisa menjadi fasilitator, bisa menjadi teman, ya, yang bisa berdiskusi dengan segala dinamika perkuliahan ini. Saudara-saudara tentu mengingat bagaimana kita memahami silabi yang sudah ada. Tetapi ekstra yang saya berikan pada saat hari ini adalah bagaimana saudara memiliki kemampuan teknis yang nanti diawali dengan berbagai bentuk praktek-praktek. Bagaimana kita mampu melakukan analisa stakeholder misalnya. Selama ini kita sudah tahu siapa stakeholder masjid, ya. Pelaku-pelaku yang ada, baik sifatnya primer maupun sekunder. Primer itu adalah pelaku-pelaku pokok dalam dinamika organisasi. Tetapi yang kalau kita bicarakan sekunder adalah pihak-pihak yang terkait dengan apa yang ada dalam organisasi itu. Nah, itu kita analisis. Yang selama ini kita tidak tahu apa tingkat dan derajat pelaku-pelaku itu. Ya. Nah, ini awal yang mau kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita juga akan melakukan praktek bagaimana melakukan SWOT analisis. Di dalamnya tentu kita tahu bahwa ini seringkali digunakan teman-teman mahasiswa untuk melakukan riset atau penelitian untuk menjawab persoalan di mana faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam setiap kegiatan organisasi. Baik itu organisasi profit yang semata-mata mencari keuntungan ataupun organisasi non-profit yang itu lebih diarahkan kepada penguatan sosial. Di sini banyak dimensi yang akan kita peroleh. Lalu kita juga akan bagaimana praktek melakukan ansos, analisis sosial dan isu strategik. Kepentingan semua itu kalau kita integrasikan adalah membekali saudara ketika nanti turun ke masyarakat. Masyarakat itu sebuah kawasan yang sangat dinamis. Tentu miniaturnya kita akan baca dalam praktek di pelatihan ini. Disinilah pentingnya acara ini bagi saudara-saudara. Di manajemen dakwah kita tidak sesederhana yang Anda pikirkan, ya. Karena rata-rata mahasiswa manajemen dakwah yang sudah lewat, artinya tidak pernah mengikuti pelatihan, ketika mereka ditanya, itu kesulitan memberikan ilustrasi bagaimana melakukan pemecahan-pemecahan masalah atau scientific problem solving. Jadi kita akan diberikan di forum pelatihan ini. Nah, persoalannya sesungguhnya ini menjadi titik awal yang akan kita tradisikan di program studi manajemen dakwah. Ya. Semula sebelum ada agenda ini, saya mengalami kesulitan dan teman-teman dosen yang lain juga mengalami kesulitan ketika teman-teman menulis tetapi tidak memiliki kemampuan teknis bagaimana strategi menganalisis terkait dengan SWOT analisis. Itu untuk apa dan bagaimana mengimplementasikannya. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih sekali dengan Al-Mukarram Kiai Haji Misbahus Salam. Beliau tadi banyak berdiskusi, yang saya tahu bahwa yang jelas beliau senang sekali kalau ketemu mahasiswa. Bukan karena masih muda-muda, tapi dinamika yang ada, beliau sangat senang. Kata beliau, tidak ada di Indonesia ini secara politik yang paling ditakuti kecuali mahasiswa. Ya. Saya juga sepakat dengan beliau bahwa mahasiswa merupakan entitas yang sangat strategis, komunitas atau kumpulan masyarakat berpikir yang cerdas, ya, dan peduli. Sebagai gambaran, sebagai mana politik yang ada di Indonesia adalah salah satu kelompok strategik memiliki peran vital atau elan vital
ya, bukan vitalitas ya. Ya. Peran vital, ya. Ini ditandai dengan begitu takutnya, ya, kelompok mahasiswa ini ditakuti, ya, oleh pemerintah kalau sedang bergerak, apalagi marah, ya, apalagi bakar-bakar. Tapi kita tidak mengajari bagaimana perilaku demonstrasi kita sebagai entitas yang strategis ini dengan cara-cara yang destruktif atau merusak. Saya tadi ngobrol cukup lama, walaupun masih panjang yang harus kita diskusikan dengan Kiai Misbah ini, bahwa program SDGs ini merupakan, ini yang saya ketahui ya, yang saya ketahui dan masih sedikit pengetahuan saya tentang SDGs ini. Banyak memberikan peluang ke depan, ya. Salah satu peluang itu adalah bagaimana. Selamat datang Bu April. Ya. Bu April ini masih muda, Pak. Alhamdulillah. Dan ya, baru kemanten baru ya. Alhamdulillah, barakallah. Ya. Beliau adalah ketua program studi manajemen dakwah. Nah, pada kesempatan ini sebenarnya yang tadi mengawali sambutan beliau karena sedang di perjalanan, akhirnya saya tunggu sambil saya memberikan sambutan dan nanti akan memberikan sambutan juga. Ya. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan, setahu saya terkait dengan program SDGs ini memberikan peluang strategis bagi saudara untuk mengaktualisir, terutama adalah terkait dengan situasi yang nantinya akan saudara hadapi setelah tidak menjadi mahasiswa, artinya sudah alumni. Tadi sekilas saya membaca data, ya, membaca data itu menunjukkan bahwa di Jawa Timur itu sudah ada beberapa kabupaten, ya. Saya tidak hafal, mungkin nanti yang menyampaikan beliau, ya. Kabupaten-kabupaten yang sudah memiliki program kampung SDGs, ya. Nah, itu tadi saya diskusikan dengan beliau bahwa nanti akan hadir juga saudara-saudara memperkuat program itu, ya. Ini yang bisa dimanfaatkan secara langsung dengan adanya PPKSI, ya. Tetapi bila mana saudara mau praktek, ya, dalam kepentingan strategik ini adalah model MBKM, ya, Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka itu sesungguhnya Anda nanti tidak hanya di kelas, ya, tapi bagaimana mengimplementasikan manajemen masjid dan Islamic Center ini di kawasan-kawasan yang sedang dibina oleh PPKSI. Bagaimana full up nanti? Salah satunya adalah merumuskan perencanaan strategik berbasis masjid, yang masjid itu difungsikan bukan hanya sebagai pusat ritual beribadah saja, lebih strategis lagi sebagai pusat pengembangan ekonomi masyarakat. Kita tahu bahwa selama ini, ya, kata beliau, saya kutip pendapat Kiai Misbah, masjid itu lebih banyak nuansa konflik, ya. Karena di situ masyarakat memerankan dirinya, mulai jadi marbot, ya, mulai jadi takmir, dan di situ kemudian muncul banyak peran-peran dan akhirnya rebutan peran, ya. Disitulah awal dari sumber malapetaka masjid itu sebagai sumber konflik. Nah, ini supaya tidak terjadi bagaimana? Ada prinsip yang dikandung baik di situ adalah bagaimana mewirausahakan jamaah masjid dan menempatkan pengusaha-pengusaha itu untuk taat beribadah di masjid. Kontribusi yang bertitik temu itu merupakan satu tujuan yang sangat ideal. Bagaimana peran-peran di dalam pengembangan manajemen masjid. Saya kira
Untuk ke depan ini ilmu perencanaan strategik bukan hanya dapat dimanfaatkan di masjid, tapi semua hampir organisasi apapun itu membutuhkan keilmuan yang akan kita latih hari ini dan sampai hari Minggu. Selama 3 hari inilah saudara akan mendapat pembekalan teknis. Tentunya itu akan menjadi bekal yang sangat baik ya untuk ke depan. Oleh karena itu selamat berlatih ya, dan saya berharap fokus konsentrasi di suasana ini dan seterusnya. Anda juga bisa melakukan dengan senang hati ya. Relax ya, yang laki boleh sarungan ya. Tapi yang perempuan jangan pakai daster. Ya, relaxnya jangan sampai pakai daster. Ya. Jadi saya ingin suasananya menyenangkan. Saya menghadirkan beberapa fasilitator yang nanti akan mengajak saudara pagi-pagi ya akan melakukan ya outbound tapi sifatnya menggunakan game ya. Jadi itu nanti ada yang melatih. Jadi pelatihnya siapa? Ini teman-teman saudara sendiri ya, yang sudah saya kondisikan untuk menjadi fasilitator. Sehingga saya ini ingin teman-teman MD ya, manajemen dakwah, punya kekuatan. Kekuatan salah satunya adalah keberanian ya. Ya jangan hanya menjadi mahasiswa biasa, jadilah mahasiswa luar biasa. Saya ingin motivasinya lebih besar sehingga nanti mahasiswanya Bu April sebagai kaprodi ini lebih punya sikap berani ya. Karena diperlukan sikap berani itu. Orang itu harus punya integritas. Integritas itu terukur dari 4 hal. Yang pertama harus jujur, yang kedua harus profesional ya. Kemudian yang ketiga harus punya kekuatan jaringan, dan yang keempat berani. Jujur, profesional, cerdas, dan jaringannya kuat. Kalau nggak ada keberanian percuma. Nah, kalau Pak Misbah itu menganjurkan kalau saudara itu harus berani, ya, berani, ya, berani itulah kunci dari semua kekuatan gerakan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan karena Bu April sudah datang, dan selanjutnya saya persilakan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.